Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, pernahkah kamu merasa bahwa orang yang paling dekat denganmu, justru yang paling menyakitimu? Pernahkah kamu tidur di samping seseorang, tapi hatimu berperang seolah berbagi ranjang dengan musuh? Nama saya Anto, dan ini kisah yang tidak pernah saya ceritakan kepada siapapun. Kisah di mana istriku sendiri menjadi musuh terbesarku, bukan karena ia jahat, tetapi karena nafsu, prasangka, dan kebodohan saya sendiri yang membuat rumah tangga ini hancur perlahan. Kisah ini bermula di sebuah gang kecil di kota Tegal, kota yang tampak biasa saja bagi banyak orang, tapi menyimpan ribuan cerita di balik aroma teh hangat, angin pantai, dan suara pedagang warteg yang tak pernah tidur. Di kota inilah, cinta, ego, dan iman saya diuji sampai titik terendah. Hari itu, langit Tegal mendung. Burung-burung gereja beterbangan, seolah tahu bahwa sesuatu buruk akan terjadi di rumah kecil saya. Nia, istri saya, memakai kerudung kuning pucat sambil menyiapkan sarapan. Suaranya lembut, tapi bagi saya yang waktu itu penuh emosi, semua terasa salah. Bahkan ketika ia sekadar berkata, "Mas, sarapannya wis siap." Entah kenapa hati saya panas. Padahal, kalau saya mau jujur, perubahan dalam rumah tangga kami bukan dimulai dari Nia, tapi dari Alex, sahabat lama saya yang belakangan sering mengajak saya nongkrong sampai larut malam. Dari sinilah bibit buruk itu tumbuh. Kecemburuan, prasangka, dan bisikan dosa yang membuat saya merasa Nia bukan lagi pendamping, tapi musuh yang harus diawasi. Namun sebelum itu semua, ada satu kejadian yang menjadi awal hancurnya rumah tangga saya. Hari itu, tepat setelah subuh, saya mendengar Nia berdoa. Sayup-sayup ia menangis, memohon kekuatan kepada Allah. Suara itu membuat saya terdiam di balik pintu. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan rumah tanggaku runtuh. Jangan biarkan Anto terseret oleh orang-orang yang ingin memisahkan kami. Saya terkejut, karena saya tak pernah merasa ada orang yang ingin memisahkan kami. Sampai akhirnya saya tahu, ternyata musuh itu bukanlah orang lain, tapi saya sendiri. Episode pertama ini adalah pembuka. Awal dari perjalanan Anto yang buta oleh emosi, dan Nia yang terluka oleh cinta. Pagi di kota Tegal selalu punya suara khas. Bunyi pedagang sayur, aroma nasi ponggol yang mengepul, dan teriakan anak-anak yang berangkat sekolah. Dari jendela rumah kecil kami di daerah Mejasem, matahari pagi masuk tipis-tipis menyinari ruang tamu yang catnya mulai pudar. Di rumah inilah tinggal aku dan istriku, Nia. Nia adalah perempuan keturunan Jawa, Sunda. Orangnya halus, tutur katanya lembut, senyumnya menenangkan. Ia suka memakai kebaya tipis warna lembut setiap pagi, seakan menyambut hari dengan kesabaran baru. Tapi belakangan, ada jarak yang tak bisa ia seberangi, karena akulah yang membuatnya menjauh. Pagi itu, Nia menghidangkan teh panas di meja. Tetapi aku justru terpaku pada satu hal, HP-nya yang berkedip dengan notifikasi dari Diki. Aku melihatnya sekilas. "Mas, itu cuma apa? Cuma adik ipar ngasih perhatian? Cuma dia yang ngerti kamu? Aku suamimu atau siapa?" Suara saya menggema, menggetarkan pintu rumah hingga tetangga pada keluar. Nia menangis, mencoba mendekat. "Mas, aku swear, aku gak." Sebelum ia selesai bicara, amarah saya memuncak. Tangan saya naik tanpa saya sadari. Lah, tamparan itu pecah di wajah perempuan yang setiap malam mendoakan saya. Saat itu juga, dunia Nia runtuh. Dalam amarah buta, saya menuding pintu. "Keluar. Malam ini juga. Aku ora butuh istri pembohong." Nia memegangi pipinya yang memerah. Wajahnya pucat. Tubuhnya gemetar tapi matanya tetap lembut. "Mas, aku pulang kalau itu bikin Mas tenang. Tapi aku pergi bukan karena aku salah. Aku pergi, supaya Mas tidak terus berdosa." Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari pisau. Nia berjalan keluar di bawah hujan tanpa payung. Ratih yang mendengar keributan langsung berlari menghampiri dan memeluknya. "Nia, ayo ke rumahku." "Astagfirullah, Anto kok iyeso kaya ngene?" Tetapi malam itu, saya merasa menang. Saya merasa benar. Saya tidak tahu bahwa saat itulah saya baru saja menandatangani kertas kehancuran rumah tangga saya sendiri. Tak lama kemudian,
Diki datang dengan motor. Wajahnya merah padam. Mas Anto, kowe wes kebangetan. Ia berusaha menjelaskan, tapi saya mengusirnya juga. Konflik semakin membara. Tetangga makin heboh. Fitnah makin liar. Nama Nia makin tersudut. Dan aku tetap keras kepala, masih merasa Nia bersalah. Malam itu, setelah Nia pergi, rumah terasa sunyi. Tapi bukan sunyi yang damai. Melainkan sunyi yang seperti menggantung leherku. Hujan berhenti. Pintu kamar terbuka pelan karena angin. Dan aku melihat sajadah Nia yang masih basah air mata di pojok kamar. Disinilah, ada sedikit ruang dalam hatiku yang mulai retak. Ada bisikan kecil. Tuh, beneran kowe yakin? Apa iki mung prasangka? Tetapi egoku masih terlalu besar untuk mengakuinya. Dan disinilah episode paling kelam bermula. Rumah tanpa Nia terasa seperti kuburan. Tak ada aroma masakan. Tak ada suara lembut yang memanggilku, Mas. Yang ada hanya sunyi, dan suara hatiku sendiri yang akhirnya mulai terdengar. 3 hari setelah Nia pergi, Diki datang lagi. Kali ini ia membawa sesuatu, file rekaman suara. Mas Anto, nek ora percaya karo Nia, minimal rungokne iki. Aku merengut, tapi tetap mengambil ponsel itu. Kupencet tombol play. Dan suaranya keluar. Suara Alex. Tukui gampang banget digas. Tinggal ngomong Nia sering chat karo Diki wae, wis kebakar dewe. Aku seng nambah-nambahi cerita ben Anto curiga terus. Biar Anto pisah dari Nia. Aku seng duwe dendam. Nia tahu nolak aku dulu. Jantungku seperti berhenti berdetak. Kakiku lemas. Sofa yang biasa kupakai marah tiba-tiba terasa seperti tempat terdalam dari neraka. Alex, orang yang kupanggil saudara, ternyata ingin rumah tanggaku hancur hanya karena masa lalu. Itulah detik pertama, aku menangis. Bukan menangis karena orang lain. Tapi menangis karena melihat betapa bodohnya aku. Air mataku jatuh tanpa perlawanan. Ya Allah, aku wes salah ke wong sing paling sabar nang uripku. Hari itu aku lari menuju rumah Ratih. Mencari Nia. Beberapa bulan setelah Nia kembali ke rumah, kehidupan kami berubah menjadi jauh lebih indah dari sebelumnya. Bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena kami belajar untuk tidak saling menyakiti, tidak saling menuduh, dan selalu memohon pertolongan Allah sebelum berbicara atau bertindak. Aku, Anto, sekarang bangun lebih pagi dari Nia. Aku selalu membuatkan teh hangat untuknya. Seperti ia selalu lakukan dulu. Nia pun perlahan kembali ceria. Tawanya kembali terdengar di dapur. Ia kembali memakai kebaya favoritnya setiap Jumat. Matanya kembali punya cahaya yang dulu sempat padam karena sikapku. Pada suatu malam, setelah sholat Isya berjamaah, aku memegang tangannya dan berkata pelan, Nia, matur nuwun sampun maringi kesempatan kaping pindo. Aku ora bakal ngecewake kowe meneh. Nia tersenyum, menunduk malu. Mas saiki beda. Aku rumangsa aman kembali. Semoga Allah nguatke omah tangga kita. Ratih ikut bahagia melihat kami kembali rukun. Diki pun kembali akrab, tanpa sakit hati. Bahkan tetangga yang dulu suka bergosip kini justru memuji perubahan kami. Dan Alex, yang dulu menjadi pemicu kehancuran, datang suatu malam meminta maaf dengan tulus. Aku memaafkannya. Nia memaafkannya. Karena kami percaya, jika Allah sudah mengampuni hambanya, siapa kami untuk menyimpan dendam? Beberapa minggu kemudian, saat matahari tegal bersinar lembut, Nia memegang tanganku sambil menatapku dengan mata berkaca-kaca. Mas, aku telat 1 bulan. Aku tertegun. Tidak percaya. Lalu tersenyum. Lalu menangis. Kami berpelukan lama, lebih lama daripada hari pertama kami menikah. Rumah kami yang dulu hancur karena prasangka, kini dipenuhi harapan baru. Aku mencium kening Nia dan berkata, Ya Allah, matur nuwun wis maringi hadiah paling indah. Semoga anak iki lahir ning omah sing penuh iman. Hari itu menjadi hari yang paling bahagia dalam hidup kami. Karena untuk pertama kalinya sejak lama, kami merasa lengkap. Dari kota Tegal yang sederhana, kami belajar bahwa rumah tangga tidak runtuh karena badai di luar, tetapi karena retak di dalam. Dan rumah tangga bisa bangkit kembali jika kedua hati mau kembali kepada Allah. Kini,
Aku tidak lagi menyebut Nia sebagai istriku musuhku. Ia adalah sahabatku, penolongku, doa terindahku, dan musuhku, bukan orang lain. Bukan istri, tetapi ego yang dulu mendominasi hatiku. Kini, rumah kami dipenuhi canda, doa, dan janji untuk menjaga satu sama lain selamanya. Inilah akhir yang bahagia, akhir yang diridhai Allah, dan awal dari hidup baru kami.